Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 11 IPA 2. Kami akan mempresentasikan kerjasama ekonomi internasional. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safri Dinata, absen 29. Perkenalkan nama saya Alia Oktaviani dari kelas 11 IPA 2, nomor absen 05. Perkenalkan nama saya Inaya, absen 15. Perkenalkan, nama saya Titania Aura Eningtyas, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Ananda Putra Widoto, absen 6. Pengertian kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain sekaligus. Nah, kerjasama internasional itu terjadi karena negara tidak dapat hidup sendiri, melainkan memerlukan bantuan atau kerjasama dengan negara lain. Nah, bentuk kerjasama dengan negara lain dapat berubah kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Nah, kerjasama internasional merupakan perwujudan dari hubungan antar bangsa yang berpijak pada kepentingan nasional. Kepentingan nasional berkaitan dengan tujuan nasional dalam kurun waktu tertentu yang berisi sasaran-sasaran nyata yang harus diwujudkan. Keberhasilan mewujudkan tujuan nasional dapat menjamin keberlangsungan hidup bangsa. Untuk kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama dalam beberapa negara yang saling menguntungkan di bidang ekonomi. Dalam sebuah kerjasama ekonomi yang dilakukan dengan antar negara, setiap hari pihak pelakunya mengharapkan keuntungan, seperti kerjasama antar negara maju dan negara berkembang. Misalnya nih, negara maju itu membutuhkan bahan mentah untuk diolah dan diproduksi, sedangkan dari negara berkembang menggunakan barang-barang yang sudah jadi seperti mesin, peralatan, teknologi, dan juga modal yang berasal dari negara maju. Jadi sama-sama saling menguntungkan, seperti itu. Faktor pada kerjasama berdasarkan perbedaan ada perbedaan sumber daya alam, perbedaan iklim, perbedaan kesuburan tanah, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan ideologi. Berdasarkan kesamaan ada kesamaan sumber daya alam, kesamaan wilayah atau keadaan geografis, kesamaan ideologi, kesamaan agama, kesamaan negara yang kurang maksimal dalam memproduksi barang dan jasa, kesamaan dalam mengikuti tuntunan globalisasi, kesamaan untuk membuka kerjasama baik dalam politik maupun ekonomi, kesamaan memiliki misi untuk meningkatkan pendapatan ekonomi negaranya. Tujuannya yang pertama membebaskan bangsa dari keterbelakangan ekonomi, yang kedua mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang ketiga memelihara ketertiban dan kedamaian suatu negara, yang keempat mempererat tali persaudaraan antar negara. Bentuk kerjasama. Yang pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antar dua negara karena saling mendapat keuntungan atau memiliki hubungan yang baik. Contohnya, kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi terkait ibadah haji. Yang kedua, kerjasama regional. Kerjasama regional merupakan kerjasama antar beberapa negara dalam satu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini dilakukan karena adanya satu kepentingan bersama di bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan pertahanan. Contoh lembaga kerjasama ekonomi regional adalah APEC, AFTA, dan ASEAN. APEC didirikan pada bulan November 1989 merupakan gabungan negara-negara Asia Pasifik Selatan, negara sedang berkembang, dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonomi negara anggotanya. AFTA, Kawasan Perdagangan Bebas Asia Tenggara. AFTA merupakan organisasi perdagangan bebas ASEAN dengan maksud untuk mengantisipasi dalam menghadapi era perdagangan bebas dunia. ASEAN atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara merupakan suatu kerjasama negara-negara untuk stabilitasan politik, ekonomi, dan sosial budaya.
ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan ditandatangani Deklarasi Bangkok. Yang ketiga, kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan lebih dari dua negara tanpa batas, kawasan, atau wilayah. Bisa kerjasama antar satu kawasan atau bisa beda kawasan. Anggota terdiri dari dua jenis, yaitu anggota utama dan anggota aktif. Anggota utama adalah negara dengan kekuatan menengah, sementara anggota aktif adalah negara kecil yang peranannya terbatas atau sedikit kekuatan dalam urusan internasional. Yang keempat, kerjasama ekonomi multilateral regional. Kerjasama ini lebih memfokuskan pada kerjasama perdagangan. Bentuk kerjasamanya juga dilakukan oleh beberapa negara saja dan berbeda pada wilayah tertentu. Contoh kerjasama di berbagai bidang. Yang pertama, kerjasama di bidang ekonomi. Contohnya yaitu WTO, World Trade Organization. World Trade Organization atau WTO adalah organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan antara negara di dunia. WTO secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1995. IMF, International Monetary Fund. IMF merupakan singkatan dari International Monetary Fund. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Dana Moneter Internasional atau DMI. IMF atau DMI merupakan sebuah organisasi dunia yang bertugas untuk mengatur sistem keuangan internasional serta juga menyediakan pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkannya. Dan EEC, European Economic Community. Masyarakat Ekonomi Eropa adalah organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya. Organisasi ini dibentuk melalui Perjanjian Roma tahun 1957. Yang kedua, kerjasama di bidang pertahanan. Contohnya NATO, North Atlantic Treaty. Organisasi ini merupakan organisasi pertahanan dan keamanan di kawasan Atlantik Utara yang meliputi negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Anggota Amerika Serikat yaitu Belanda, Belgia, Britania Raya, Denmark, Islandia, Italia, dan Kanada. 3. Kerjasama di bidang kesehatan. Contohnya yaitu WHO. Organisasi Kesehatan Dunia adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional dan bermarkas di Jenewa, Swiss. WHO didirikan oleh PBB pada 7 April 1948. 4. Kerjasama di bidang sosial. Contohnya yaitu UNICEF. Dana Anak-anak Perserikat Bangsa-Bangsa adalah sebuah organisasi PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang. Dan juga UNESCO, organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikat Bangsa-Bangsa, merupakan badan khusus PBB yang didirikan pada 1945. Kesimpulannya adalah hal yang menyebabkan suatu negara melakukan kerjasama ekonomi internasional karena setiap negara mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Salah satu diantaranya adalah untuk meningkatkan ekonomi sehingga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara tersebut berkembang. Berbagai contoh pendukung diantaranya WTO atau World Trade Organization dalam bidang ekonomi, NATO, North Atlantic Treaty Organization dalam bidang pertahanan, WHO dalam bidang kesehatan, UNESCO dalam bidang pendidikan, dan UNICEF dalam bidang sosial. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.